Cerita anime Amboy sedop nih maksud aing cerita anime. Ya lagi-lagi ber-MC fanboy ini dilanjutkan. Bang gak mau bahas dari season satunya dulu kah bang? Sebenarnya udah aing bahas season satunya, tapi karena waktu itu channel aing ada masalah dan terpaksa aing harus hapus semua video aing. Jadi ya begitulah, males lagi aing kalau mulai dari season satunya cu. So saran dari aing buat kalian yang belum nonton season satunya, alangkah baiknya kalian tonton dulu deh bro, agar alur cerita kali ini itu bisa nyambung. BTW di anime ini waifu aing Sisil pak. Wangi ya teman-teman, yang mau klaim boleh kok, tapi aing itemin ya waifu kalian. Nah, cerita anime ber-MC fanboy ini dilanjutkan dengan diperlihatkannya bocil overpower kita, yang siapa lagi kalau bukan Lloyd yang tengah by one dengan sesosok malaikat yang kawaii juga Meanwhile, Akuma no Koyo. Bentar, kayaknya aing salah denger deh. どうした少年? Hode anjing. Tapi ya oke lah ya, lanjut. Nah, pada pertarungan kali ini seperti biasa kita diperlihatkan pertarungan yang begitu epik, ciamik, serta mempesona yang terjadi antara MC fanboy kita melawan sang malaikat Hode. Akuma no Koyo. Nah, lalu apa sih yang terjadi sebenarnya, Boang? So, begini. Jauh sebelum pertarungan Lloyd dan malaikat Hode ini terjadi, kini scene pun berganti dengan diperlihatkannya Lloyd serta para kelompok mawar hitam yang tengah memperbaiki kekaisaran. Anjing lupa aing namanya, cu. Pokoknya mereka semua itu tengah memperbaiki istana kaisar setelah pertarungan Lloyd yang begitu sengit melawan Jet yang sudah dirasuki sesosok iblis yang bernama lupa lagi aing cu namanya siapa. Ya inilah ya yang terjadi ketika kalian nggak nonton season satunya dulu ya teman-teman. Bentar aing cari dulu namanya. 1 jam kemudian. Oh iya, si Guirasme cu. Waga nama Kizaru, Makai yori no saiyaku. Jade wa shinda, ore ga nikutai o ubatta. Nah, yang tidak kalah epik, ciamik, dan sangat brutal. Nah, buat kalian yang belum nonton season satunya, aing kasih kalian sedikit cuplikan deh pertarungan antara Lloyd melawan Jet yang kesurupan si Guirasme ini. Oh, でしたらダンジョンに行って魔物を飼ってきてはいかがでしょう? Woi, bukan yang itu dong, oi editor, tapi mantap juga sih, melainkan yang ini. Mandara. Satte, 20 エース、衝撃ガンガン。確認し情報収集。上か。 Nah, setelah kematian Jet, maka kekaisaran yang apalah namanya cu, aing benar-benar lupa, ini akan diserahkan kepada para anggota organisasi mawar hitam yang lain. Oh iya, untuk menyegarkan ingatan kalian juga nih, si YouTuber Guanteng Kalam ini akan memperkenalkan kepada kalian kembali mengenai nama-nama member dari organisasi mawar hitam tersebut. So, yang pertama itu ada sang loli hitam bernama Ren yang kini sudah resmi menjadi pelayan pribadi untuk Lloyd. Mbak mantap ini bernama Talia. Ya. そういうアルベルト様はお飲みにならないんですか? やあタリア、僕は公務もあるから遠慮しよう。
また誘ってくれ。 Galilea, Crow, dan Babylon. Yang mana mereka semua kecuali Ren diberikan tugas oleh Lloyd untuk mengelola kekaisaran yang sudah ditinggalkan oleh pemimpin mereka, yaitu Jet. Tujuan Lloyd sendiri menyerahkan kekaisaran ini kepada organisasi Mawar Hitam sih sebenarnya simpel ya, karena Lloyd sangat tergila-gila dengan yang namanya ilmu sihir. Lloyd ingin mereka itu memanfaatkan tempat ini sebagai sebuah tempat eksperimen untuk orang-orang yang tidak bisa mengendalikan sihirnya seperti mereka semua. Oh iya, ngomong-ngomong soal sihir, Lloyd juga merasa penasaran ya bagaimana sih caranya supaya Lloyd itu bisa menguasai sihir suci. Sihir suci itu apa sih abangku? Jadi sihir suci itu merupakan sebuah sihir yang sangat overpower sekali ya teman-teman, dimana berbeda dengan sihir-sihir lainnya yang memiliki batas pemakaian, tapi sihir suci itu berbeda. Selain konon katanya sihir ini dapat membunuh lawannya dalam sekali sentuhan saja, dapat mengkiciose makhluk langit seperti dewa, dapat menyembuhkan semua luka dalam sekejap, serta sihir ini pun juga sama sekali tidak menyedot mana kalian. Jadi bisa kalian bayangkan lah ya bagaimana jika sihir suci ini bisa dikuasai oleh MC fanboy kita yang tanpa sihir suci pun udah overpower banget gitu kan. Wow, makin mengerikan dong abangku jika Lloyd sampai menguasai sihir suci nantinya. Nggak tahu juga sih. Loh, kok nggak tahu abangku? Ya soalnya tadi Aing cuma ngarang doang cu. Buajingan, 2 kali Aing kena tipu bejir. Oke, serius, beneran serius ini macu. Jadi menurut Grimm, sihir suci ini merupakan sejenis sihir yang hanya bisa dimiliki oleh umat beriman yang selalu berdoa di gereja, serta membawa kekuatan dewa dalam tubuh sang pengguna, di mana biasanya sihir suci ini digunakan oleh orang-orang suci untuk mengusir kejahatan dan teror dari Raja Iblis. Yang intinya, jika Lloyd ingin menguasai sihir suci, maka secara otomatis Lloyd harus ikut dalam kegiatan gereja dan menjadi penyembah dewa. Namun ketika Lloyd mendengar kata-kata tersebut, Lloyd samaだけでも教会、そうね。いつかね。iya, Lloyd yang mendengar kata-kata gereja agak kayak gimana gitu ya. Sebab faktanya karena perbuatan Lloyd 2 tahun yang lalu, Lloyd itu sampai di blacklist Kang dari gereja. Namun ya karena ini demi mempelajari ilmu sihir baru, maka Lloyd pun tidak memiliki pilihan lain selain harus join kembali gitu kan ke dalam gereja. Tapi ini ya cu, ketika Lloyd, Ren, Shiro, Grimm, serta Babylon yang baru saja tiba di gereja tersebut, kita diperlihatkan. 神父さん、こんにちは。いやー、こんにちは。坊や、教会にお祈りに来て、お利口さんだね。Yap, sang pendeta yang melihat kedatangan Lloyd seketika terkejut brutal ya Kang, dan menganggap bahwa Lloyd ini merupakan seorang fanboy sesat yang sudah banyak menimbulkan masalah bagi gereja. Tapi kalian tahu nggak kenapa Lloyd itu sampai di blacklist oleh gereja bro? So, begini ceritanya Kang. Dulu sebenarnya Lloyd pernah masuk ke dalam gereja dengan harapan ia bisa mempelajari sihir suci. Tapi karena Lloyd masih belum menemukan petunjuk juga gitu ya untuk mempelajari sihir suci tersebut, dan sama sekali tidak ada yang bisa digali juga sih di gereja ini, maka Lloyd pun secara sengaja mengsamon sesosok iblis di gereja mang. Yang mungkin aja gitu kan, jika Lloyd mengsamon iblis di gereja ini, mungkin sang malaikat yang mereka sembah-sembah akan turun dari surga. Ya meskipun ujung-ujungnya malah si Lloyd gitu kan bejir yang di blacklist. Tapi bro, meskipun Lloyd ini sudah di blacklist oleh gereja, masih ada seseorang yang menyayangi Lloyd kocu, yaitu もういいではありませんか、神父様。いいじゃん。お久しぶりです、ロイド君。saya suka yang ini. Jadi Sister Cihui ini bernama Esther cu maksud Aing, satu-satunya orang yang masih mempercayai Lloyd bahwa Lloyd itu adalah anak baik-baik kok, dan berkat Esther yang mencoba untuk meyakinkan sang pendeta, pada akhirnya Lloyd bisa kembali diterima di gereja. Ya meskipun udahlah anjing, emang harusnya di blacklist cu ini si Lloyd.
Tapi nih ya, ketika Lloyd tengah membuang sampah dari pecahan vas bunga tersebut, Lloyd secara tidak sengaja melihat sesosok wanita berkacamata yang kini tengah dibegal oleh para preman. Nah, jadi wanita berkacamata ini ternyata kakak dari Lloyd ya, sekaligus putri keempat dari kerajaan The Salom, yaitu Saria. Sekaligus juga mungkin Saria ini merupakan saudara yang paling mirip ya dengan Lloyd sifatnya. Yang membedakan di antara mereka berdua adalah jika Lloyd sangat terobsesi dan sangat jenius dalam bidang sihir, sang kakak justru sangat terobsesi dan sangat jenius dalam menguasai bidang musik. Anata, takui na gakki wa? Iya, besu ni ne yo. Nah, Esther yang melihat kini Saria tengah digoda-goda oleh para preman CBL. Awalnya sih Esther berniat untuk menyelamatkan Saria ya teman-teman. Meskipun ujung-ujungnya malah ketangkep juga gitu kan. Bahkan hampir mau dicukuruku Kang. Wah, sang pendeta yang melihat akan kedua sisternya yang kini terancam dicukurukuk dan kemungkinan acara resistal mereka bisa gagal. Buat kalian yang tidak tahu apa itu resistal. Jadi resistal itu merupakan sebuah acara penjamuan untuk dewa atau apalah gitu. Aing juga nggak terlalu peduli cu. Yang Aing peduliin sekarang adalah mana ini Mama Sylvia Aing cu. Nah, Lloyd yang merasa tertarik ya dengan acara resistal, yang siapa tahu gitu kan dari acara tersebut Lloyd bisa mendapatkan informasi tentang sihir suci. Maka kini kita diperlihatkan Lloyd yang dengan kekuatan sihir teleportasi yang ia pelajari dari Jet. Lloyd pun langsung memindahkan kedua preman CBL itu ke antah berantah. Singkatnya, setelah Lloyd membereskan semua masalah yang terjadi dan Lloyd juga ya sedikit reunian lah dengan sang kakak. O hisashiburi desu, Saria ne-san. Lloyd. Maka kini kita diperlihatkan acara resistal yang akan segera dimulai. Tapi sebelum itu, Lloyd-sama? Babylon? iya, tiba-tiba saja Lloyd serta Babylon merasakan sebuah aura yang misterius. Ya, awalnya sih mereka berdua mencoba untuk tidak terlalu memikirkan akan hal tersebut ya. Dan acara resistal pun dimulai tanpa ada kendala sama sekali. Bagus banget nying suara ayang. Nah, Lloyd yang menyadari bahwa kini sihir suci sudah keluar dari suara Esther, maka Lloyd pun tanpa banyak basa-basi langsung berusaha untuk mengurai material-material dari sihir suci tersebut. Tapi ya itu pusing banget mang. Tapi semakin ribet sihir yang Lloyd temukan, semakin semangat pula lah Lloyd untuk membongkar rahasia sihir tersebut. Cuma nih sebelum itu Lloyd ngerasa ada yang ganjil nih cu. Sebab sedari tadi kayak ada orang yang mengawasi mereka dari jauh. Makanya tanpa banyak pikir, Lloyd dan Grim pun langsung gerak cepat untuk utiwi ke tempat pandangan misterius itu berasal. Dimana ketika Lloyd tiba di tempat tersebut, kita diperlihatkan Shisen no nushi da. iya, kita diperlihatkan sesosok malaikat yang namun kenapa harus cowok nying? Tapi ya meskipun muka malaikat Hode ini nampak seperti orang baik-baik ya para penonton, tapi sebenarnya sang malaikat Hode ini merupakan sesosok malaikat CBL yang sangat amat terobsesi dengan Esther dan juga Saria. Namun ketika sang malaikat Hode ini tengah asyik-asyiknya melihat keaduhaian dua waifunya itu, tiba-tiba saja 誰だこの私にお仏がごとき造形の雲を投げつけるアホは。 Yep, sang malaikat Hode yang diketahui bernama Jihriel begitu terkejut ketika melihat ada dua gumpalan yang tiba-tiba saja datang ke surganya. Ya, bagi Lloyd sih ia sama sekali tidak peduli ya dirinya berada di surga ke, di neraka ke, ataupun berhadapan dengan Raja Iblis ke, atau bahkan malaikat sekalipun. Karena yang terpenting bagi Lloyd saat ini adalah Lloyd hanya ingin meminta Jihriel untuk mengajarkannya sihir suci. Namun ya karena si Hode
Hode CBL Jihriel ini sama sekali tidak mau mengajari Lloyd sihir suci, dan Lloyd pun tidak ingin pergi dari surga ini sebelum ia mempelajari sihir suci, maka jalan satu-satunya untuk memecahkan masalah ini adalah betul dengan cara pertarungan. なるほど。ただの子羊ではないらしい。 Walaupun sihir ini bisa dibilang tergolong baru ya, serta merupakan sihir terkuat yang pernah Lloyd lihat, namun kita dapat melihat Lloyd yang sama sekali tidak kesusahan ya ketika dirinya menangkis, menahan, bahkan pakai tangan kosong bro ini si Lloyd. Dan justru malah si Hode CBL Jihriel gitu kan yang terpojokkan oleh sihir-sihir Lloyd, seperti Lloyd yang menggunakan sihir 4 elemen dasar sekaligus. Menyerang Jihriel menggunakan sihir teleportasi yang ia kembangkan dari sihir teleportasi milik Jet yang baru Lloyd pelajari beberapa hari yang lalu. Dan sadar bahwa sihir-sihir overpower dan di luar nalarnya ini masih belum bisa mengalahkan sang malaikat, pada akhirnya Lloyd pun mengeluarkan sedikit ultinya, yaitu Yap, pada akhirnya dengan kekuatan overpower serta mana tanpa batas milik Lloyd ini, sang malaikat Hode CBL Jihriel pun dapat Lloyd kalahkan. Jihriel yang sadar bahwa ia bukan tandingan Lloyd, pada akhirnya Jihriel pun memutuskan akan mengajarkan Lloyd sihir suci yang ia damba-dambakan. Tapi dengan satu syarat, yaitu Lloyd harus membuat kontrak ya dengan dirinya. Sebenarnya tujuan kontrak ini cuma kebohongan Jihriel aja ya, untuk menguasai tubuh Lloyd agar si Jihriel ini bisa itu dan menganu dengan Saria dan juga Esther. Tapi ya rencana Jihriel sih gitu. Namun ketika Jihriel sudah membuat kontrak dengan si MC fanboy kita, yap, sama seperti Grim dulu, Jihriel pun hanya bisa menguasai satu tangan milik Lloyd saja. Bang, bentar. Sepertinya aku punya ide, Bang. Simpan ide cemerlangmu anak muda. Ini lanang loh, kocak. Kocak ya meskipun kawaii sih. Oh my god. Tapi ya kali cu. Dan ya karena kini tubuh Lloyd dan Jihriel pun sudah menyatu, maka secara otomatis Lloyd sudah dapat menguasai sihir suci secara seutuhnya. Nah, setelah Lloyd sadar bahwa ia sudah bisa menguasai sihir suci, awalnya Lloyd itu ingin mengetes sedikit aja sihir suci yang ia miliki. Tapi bro, 薄皮一枚とはいえ伝わ私が忘れていたのかもしれない。上辺だけではない。 Yap, sedikitnya sihir Lloyd itu hampir mau menghancurkan surga ya cuy ya. Dan ingat, itu pun masih sedikit. Kalau full ya auto hancur anjing ini surga cuy. Cuman gara-gara ada bocah fanboy yang cuman ingin mengetes sihir sucinya doang. Sedangkan di sisi lain, kini kita diperlihatkan Babylon yang entah mengapa merasakan sebuah aura kejahatan di balik sebuah taman yang ada di belakang gereja. Tapi sebelum Babylon mengecek akan sumber dari aura kejahatan tersebut, tiba-tiba saja Babylon dihampiri oleh ロイド様の求める神聖魔術の手がかりという可能性も。お迷いですかな? Ya, tiba-tiba saja Babylon dihampiri oleh sesosok orang misterius yang mengaku sebagai seorang pendeta. Yang tentunya hal tersebut hanyalah sebuah kedok belaka ya teman-teman. Sejujurnya untuk saat ini Aing masih belum tahu siapa dan apa tujuan sang pendeta ini. Tapi diriku yang tampan dan menawan ini diberi sedikit gambaran oleh Jihriel mengenai identitas asli dari sang pendeta. Yaitu sang pendeta misterius ini merupakan sesosok malaikat kelas atas yang sudah mengkhianati
kesayangan. Atau untuk sementara kita panggil saja malaikat jatuh lah ya. Nah, ketika sang pendeta ingin mengirim Babylon serta teman-temannya ke Isekai, muncullah muncullah Lloyd yang datang dengan sihir teleportasinya tersebut. Walaupun ya untuk sementara masalah dapat terhindarkan ya, dan Lloyd pun berhasil menguasai sihir suci, tapi Aing yakin masalah yang lebih besar akan menunggu di perjalanan Lloyd ke depannya. Apa itu? KTL maksudnya yang itu, tujuan dari sang malaikat jatuh ini. Sekaligus bersambung dulu ya anak muda.